Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pinan Agustiani dari kelas 11 TKJ 1 SMKN 1 Majalengka. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara mengkonfigurasi DNS server dan web server. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, apa itu DNS dan apa itu fungsinya. Untuk DNS sendiri itu memiliki singkatan dari Domain Name System, yang dimana DNS ini merupakan sebuah sistem yang bertugas untuk menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS ini, domain atau hostname yang ada akan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Oke, untuk fungsinya yang pertama ada memudahkan pengguna untuk mengingat alamat situs. Jadi kalau misalkan kita mau ke Google, tetap bisa melakukan akses situs walaupun IP address server diubah. Lalu yang kedua, melakukan penerjemahan domain pada sebuah situs ke IP address dan sebaliknya. Yang ketiga, tetap bisa melakukan akses situs walaupun IP address server diubah. Dan yang terakhir, melakukan pendataan server email dan mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Dan itu dia tadi materi singkat terkait DNS server. Langsung saja kita melakukan pengkonfigurasian. Nah, di sini kita masuk ke VMware-nya, lalu masuk ke Debian 8-nya. Di sini saya menggunakan Debian 8. Setelah itu kita play, kemudian tunggu. Nah, di sini seperti biasa kita login dulu menggunakan user root dan masukkan passwordnya. Kemudian kita konfigurasi IP address servernya dengan ketikan nano/etc/network/interface. Kemudian enter. Nah, kita kemudian scroll ke paling bawah, lalu enter satu kali dan ketikkan auto ETH0, kemudian enter, ketik lagi IF, dan enter, lalu tab, ketik address, dan masukkan IP address yang akan kita gunakan. Di sini saya masukkan kemudian jangan lupa tulis juga netmasknya, tab dulu, kemudian netmasknya. Kemudian kita simpan hasil konfigurasinya dengan tekan Ctrl+X, kemudian Y, lalu enter. Nah, selanjutnya kita restart service networking-nya dengan ketikan /etc/init.id, kemudian /networking restart. Enter. Nah, kalau sudah, kita cek hasil konfigurasi IP-nya dengan ketikan ifconfig. Nah, di sini IP-nya sudah muncul dan sama seperti yang kita masukkan tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan file di PD1-nya. Kalau untuk di VMware, silahkan ikuti langkah-langkah yang di video.
Nah, kalau sudah, selanjutnya kita install paket DNS servernya dengan ketikan apt strip get install bin 9, kemudian enter, kemudian pilih Y, kemudian kalau ada tanda seperti ini, kalian tinggal enter lagi. Kalau ada tanda seperti ini, kalian jangan lupa aktifkan dulu DPD1-nya, DPD1 bawaannya. Setelah itu enter. Nah, kemudian berhasil, tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil terinstall. Kemudian kita masuk ke direktori bin. Ketik cd spasi /etc/bin/. Kemudian enter. Lalu kita kopikan file reverse db127-nya menjadi IP kita. Ketikannya cp db.127 spasi db taruh oktet pertama IP kalian. Kemudian enter. Selanjutnya kita kopikan lagi file forward db lokalnya menjadi db nama domain kita. Ketikannya masih sama seperti tadi, namun diubahnya dari lokal ke nama domain yang kita buat. Kemudian enter. Setelah itu kita edit file reverse yang telah kita buat tadi dengan ketikan nano db IP oktet pertama IP kita. Kemudian enter. Nah, di sini kita menggunakan cara cepat untuk mengganti semua kata localhost-nya dengan nama domain kita. Caranya dengan tekan Ctrl+W, kemudian Ctrl+R, dan di sini kita ketikkan localhost, kemudian enter. Lalu ketikkan nama domain yang kita buat tadi. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita masukkan 3 oktet dari belakang, 3 oktet IP kita dari belakang. Kita ketikkan di sini. Lalu ke bawah, enter, kemudian ketikkan lagi, samakan. Dan untuk ininya tambahkan subdomain www. Nama domain kita, lalu com. Kemudian simpan hasil konfigurasinya dengan tekan Ctrl+X, kemudian Y, lalu enter. Kemudian kita edit file forward yang telah kita buat dengan ketikan nano db jpin atau nama domain kita. Lalu enter. Nah, di sini kita ganti lagi seperti tadi nama localhost-nya dengan nama domain kita. Caranya Ctrl+W, kemudian Ctrl+R, kemudian ketik localhost, enter, dan ketikkan nama yang akan diubahnya. Kemudian enter, lalu klik A. Setelah itu kita masukkan IP address servernya di bagian yang bawah. Kemudian di paling bawahnya juga ubah. Nah, untuk A-nya ini, huruf A-nya kita hapus. Kemudian untuk yang paling
awalnya ini kita ganti dengan www. Setelah itu simpan hasil konfigurasinya dengan tekan Ctrl plus X, kemudian Y, lalu Enter. Nah, kita edit filenya dengan ketikan nano name .conf .default lalu strip Jones. Kemudian enter. Di sini kita scroll ke paling bawah, lalu ketikkan. Teman-teman bisa lihat saja step by step-nya di sini. Untuk yang pertama ini kita ketikkan nama domain kita. Nah, untuk yang keduanya ini kita masukkan oktet pertama dari IP address kita. Lalu kita simpan hasil konfigurasinya. Seperti biasa, tekan Ctrl X, kemudian Y, lalu Enter. Selanjutnya kita edit file result.conf-nya dengan ketik nano /etc/result.conf, kemudian Enter. Nah, di sini kita ketikkan search untuk nama domain kita. Dan untuk name servernya itu IP address server kita. Kemudian kita simpan hasil konfigurasinya dengan ctrl-x, y, dan enter. Kemudian kita restart service bin 9-nya dengan ketik /etc/init.d, kemudian /bin9 restart. Dan enter. Kemudian kita cek domain kita dengan menggunakan perintah nslookup. Ketikkan nslookup nama domain kita yang pertama, kemudian enter. Lalu akan muncul name server dan IP address-nya. Selanjutnya kita cek lagi yang bagian IP-nya dengan ketikan nslookup, masukkan IP kita. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita install paket web servernya dengan ketik apt-get install apache,
PHP 5. Kemudian enter, lalu tunggu, pilih Y, kemudian tunggu, selesai. Kita pindah ke folder sheet apaylib dengan ketikan cd/etc/apache2/site apaylib, kemudian /enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktur apaylib-nya. Kemudian kita ketikkan cp default .conf dan nama domain kita. Lalu enter. Nah, di sini kita edit file web yang kita telah buat tadi dengan ketikan nano cpin atau nama domain, lalu conf. Setelah itu kita ubah pada bagian server admin menjadi email kita. Lalu untuk dokumen root-nya kita ubah yang bagian akhirnya menjadi nama domain kita. Setelah itu simpan hasil konfigurasinya. Lalu kita disable website default-nya dengan ketikan a2 decide 00 default conf. Kemudian enter. Lalu kita enable website-nya. Setelah itu kita pindah ke direktori ini var www. Ketikkan cd/var/www/ kemudian enter. Nah, kita buat folder website yang telah kita buat dengan ketikan mkdir nama domain kita. Kemudian enter, lalu pindah ke folder yang telah kita buat tadi, yaitu cd spasi nama domain. Kemudian enter, lalu kita buat file HTML-nya dan ketik nano index.html, kemudian enter. Lalu kita di sini ketikkan HTML pakai dalam kurung. Di sini teman-teman tinggal ikuti saja step by step-nya. Nah, di sini masukkan kata-kata buat dilihat nanti. Kita buat contoh, ini katanya
setelah sudah, kita simpan hasil konfigurasinya. Lalu restart service Apache 2-nya dengan ketikan /etc/initd/apache2 restart. Kemudian enter. Kemudian kita ubah network kita menjadi host only. Nah, kalau sudah, kita pergi ke control panel, lalu ke view network, dan change adapter settings. Kemudian kita pergi ke property, lalu, nah di sini kita masukkan IP address kita. Nah, kalau sudah, kita cek hasil konfigurasi kita melalui Google Chrome. Teman-teman bisa ketikkan www. nama domain yang tadi, kemudian com, lalu enter, kita buka. Nah, di sini sudah berhasil terkonfigurasi. Lalu kita cek lagi bagian IP-nya. Nah, yang bagian ini juga sudah berhasil terkonfigurasi. Jadi, itu dia langkah-langkah instalasi DNS server. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.